Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir surut, Pemda Kepulauan Sula mulai melakukan normalisasi sungai dan drainase di lokasi terdampak banjir. Puluhan tahun tak ada jembatan, warga pedalaman Seram bagian barat melewati sebatang kayu untuk beraktivitas. Menikmati durian asli Ambon yang tiada duanya, dengan rasanya yang manis segar dan daging duriannya yang lembut. Pasca banjir, normalisasi sungai serta drainase di Desa Umaloya, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula mulai dilakukan. Dengan melibatkan satu buah alat berat dibantu warga serta petugas, normalisasi sungai pun dilakukan, termasuk dengan membersihkan jalan raya, pekarangan rumah, serta fasilitas umum lainnya di kampung ini. Ini guna melindungi warga serta permukiman jika banjir kembali datang. Dan bencana Kabupaten Kepulauan Sula juga sudah datang meninjau, sehingga antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap warga terdampak sebagian sudah terpenuhi, seperti mendirikan posko dan memberikan layanan makan minum kepada masyarakat yang terdampak. Warga Desa Umaloya kini masih trauma terhadap banjir yang melanda permukiman mereka. Setelah sungai serta drainase dinormalisasi, warga berharap kampung mereka tidak lagi diterjang banjir. Tim Liputan melaporkan dari Kepulauan Sula. Warga kota Ambon menyerbu sejumlah sungai karena krisis air melanda daerah ini. Sebagian bahkan berjalan kaki 4 km menuju sungai air besar atau arbes untuk keperluan mandi, mencuci, dan lainnya. Sebab sumur serta air leding milik warga tidak mengeluarkan air bersih akibat kekeringan. Putra, salah satu warga, mengaku dirinya setiap sore menggunakan sungai air besar untuk keperluan mandi serta mencuci karena terdampak kekeringan. Berapa kali mencuci di sini? Banyak kali. Oh, sering ya? Iya. Kenapa lebih mencuci di sini? Oh, memilih di arbes. Airnya bersih. Bersih. Kalau di rumah kan tidak bebas juga ya? Iya. Kalau di sini berarti puas tuh? Iya. Tak hanya Putra, selama krisis air bersih melanda, banyak warga menggunakan air sungai, air besar untuk berbagai keperluan karena sumur timba dan leding mengalami kekeringan. Baru pertama kali ya? Jadi tinggalnya di mana, Bu? Tinggal di RT4. RT4 Arbes. Oh, RT4 Arbes ya? Tapi dekat tapi baru pernah mencuci di sini. Nah, ini kenapa lebih memilih di Arbes, Bu? Karena air banyak, air Iya. bagus. Jadi kalau di rumah kan Kurang puas toh. kurang puas ya? Jadi kalau di sini tinggal celup saja ya, bebas ya? Bebas. Selama krisis air melanda, warga meminta pemerintah segera mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Pasca penertiban pedagang kaki lima dari badan jalan serta trotoar, kini masih menyisakan masalah bagi ratusan pedagang. Sebab sebagian besar pedagang kaki lima kini masih berjualan di selasar pasar
emperan, samping trotoar, hingga pinggiran selokan, serta taman Pasar Baru Mardika akibat tak kebagian tempat jualan. Akibatnya halaman Pasar Baru Mardika terlihat semrawut. Jika hujan tiba, mereka terpaksa menggulung jualannya dan berteduh di teras pasar. Sementara kondisi dalam Pasar Baru Mardika terlihat penuh sesak. Umi, salah satu pedagang kaki lima, mengatakan dia tak bisa berjualan di dalam Pasar Baru Mardika akibat tak kebagian tempat jualan. Bersama ratusan pedagang lainnya, mereka masih berjualan di luar pasar untuk kebutuhan keluarga. Kenapa masih jualan di trotoar nih, Bu? Karena katong sementara ikuti keramaian dulu tuh supaya kita jualan bisa laku, karena cili tomat ini kalau di lantai 2 nggak bisa laku. Jadi kita mau laku di mana kalau sementara orang ramai, katong ikuti keramaian di situ juga tuh supaya kita laku. Masih berjualan di badan jalan di luar. Di sini tuh di luar. Kalau satu hari itu bisa pendapatan berapa, Bu? Ya, betul saya berjual di sini aku 150 saya dalam 1 hari. Di sini saja, apalagi Tapi kalau di dalam tidak dapat. Saya dapat sama sekali. Apa harapannya kepada pemerintah dengan Betul harapannya baju seperti semula tuh, supaya katong bisa dapat uang. Kasihan katong anak-anak katong orang tua. Pedagang meminta pemerintah daerah menyediakan lapak bagi semua pedagang agar tidak menyulitkan pedagang untuk berjualan di luar. Sebelumnya pemerintah Kota Ambon menertibkan lokasi pasar tradisional Mardika untuk menata kawasan Pasar Mardika dari kemacetan dan kumuh. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Sebanyak 79 orang jemaah haji asal Kabupaten Maluku Tenggara diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah tahun ini. Mereka terdiri dari 36 jemaah haji laki-laki dan 43 jemaah haji perempuan. Dari 79 jemaah haji, 60% merupakan lansia hingga rentan kesehatan. Keluarga serta ratusan handai tolan antusias mengantar para jemaah haji ke Tanah Suci. Puluhan jemaah haji asal Maluku Tenggara ini nantinya akan bergabung dengan ribuan jemaah haji asal Maluku untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Mereka nantinya akan bergabung dengan kloter di Embarkasi Makassar untuk terbang ke Tanah Suci Mekah. Saya berharap kepada Bapak Ibu calon jemaah haji untuk dapat mengkondisikan diri, meningkatkan kesabaran dan menata niat secara tulus guna mendapatkan ridho, menjaga kesehatan dan lain-lainnya. Insya Allah hajinya adalah haji mabrur. Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain. Selama persiapan menuju Mekah, jemaah haji diimbau menjaga kondisi kesehatan guna kelancaran proses pelaksanaan ibadah haji nanti. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tenggara. Juga kepada seluruh jemaah haji